Baiklah. Halo Bu. Halo semua, balik lagi di Celoteh Behind the Wheel. Saya lagi nyetirin Ceret G11 mantan turbo. Kenapa mantan turbo? Karena turbonya udah nggak ada. Tapi kalau interior sama eksteriornya masih berani diadu. CBW kali ini saya pengen kita ngobrolin tentang pembunuh nomor 1 mesin-mesin berkompresi tinggi, yaitu knocking. Knocking itu kalau bahasa kitanya, bahasa di sininya adalah ngelitik. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mesin diputar di gigi atas nggak dipindah gigi, lalu digas, biasanya ngelitik. Kita coba mobil yang ini ya. Nah seperti itu. Itu namanya ngelitik. Nah itu kalau itu kan lebih ke pre-ignition. Nah kalau di mesin bertekanan tinggi, di high kompresi, itu knocking. Sebetulnya gejala-gejalanya sih mirip. Apa sih knocking? Knocking itu saat pengapian memberikan isyarat untuk menembakkan api di saat piston belum dalam posisi titik mati atas atau sebelum titik mati atas, beberapa derajat sebelum titik mati atas. Jadi sebelum dia ke puncak, piston itu sudah dikasih beban dari ledakan yang sudah diledakan lebih awal gitu. Terus ada lagi knocking yang namanya pre-ignition. Jadi sebelum ditembak udah meledak sendiri, biasanya dipengaruhi oleh oktan yang rendah. Karena oktan yang rendah itu nggak tahan dengan suhu dan tekanan tinggi. Karena tekanan tinggi menciptakan suhu yang tinggi juga gitu. Biasanya oktan jelek begitu. Jadi pas kompresi ke atas, tekanan udah tinggi, udara terkompresnya jadi panas, meleduk sendiri. Itu namanya pre-ignition. Nah, gimana cara menghilangkan knocking? Ada beberapa cara. Yang pertama, yang paling gampang adalah naikin oktan. Naikin oktan dari bahan bakar. Misalnya kita pakai 88, dinaikin jadi 90 atau 92, bahkan 94. Cari yang ngepasnya di mana. Karena kita nggak, kecuali kalau misalnya kita udah dapat hitungan berapa kompresi yang dibutuhkan, berapa kompresi yang dihasilkan, rasionya 1:berapa. Biasanya di mobil-mobil itu 1:8 atau 1:9. Nah 1:9 itu cocoknya pakai oktan berapa gitu. Nah kalau misalnya sudah meninggikan oktan masih, berarti harus ada pengaturan ulang timing ignition. Kalau bahasa di kitanya biasanya nahpur, dikurangi, dipurkan atau dienahkan, tinggal digeser-geser. Kalau bisa ada timing light, tembakan untuk ngetes berapa derajat ignition itu terjadi.
biasanya yang paling bagus itu di putaran tinggi itu sampai 15 setelah TDC, 15 sampai 17 derajat setelah titik mati atas, bukan titik mati bawah ya, titik mati atas. Itu baru keren. Nah, kalau misalnya masih, sorry ini keringetan. Yang pertama nggak ada AC, yang kedua memang Bandung sekarang lagi panas banget. Setelah ganti Nahpur, berarti cara yang paling jitu adalah mengurangi kompresi. Mengurangi kompresi caranya ya cara yang paling singkat, mudah, cepat, tapi tidak dibenarkan secara teori adalah menambahkan packing, double packing, pasang double packing. Nah, kalau yang kedua pakai piston yang low kompresi atau cara barbarnya itu dibubut beberapa senti gitu. Kenapa sering terjadi di mobil-mobil bertekanan tinggi, yaitu karena udara yang dikompres sangat tinggi, tekanan tinggi, jadi suhunya itu di atas panas, sehingga sebelum dibakar bahan bakar sudah membakar dirinya terlebih dahulu gitu. Jadi terjadilah ledakan sebelum piston berada di titik mati atas. Wah, asli saya nggak kuat, tapi kalau dibuka takutnya kena noise suaranya, tapi nggak apa-apa ya, asli nggak kuat. Panas, malum mobil tua nggak ada AC nya. Jika knocking ini terjadi berkelanjutan atau lama, itu akan menyebabkan piston bisa melepuh, meleleh, karena itu tadi kondisi panas yang sangat tinggi. Terus beban juga terdapat di piston. Selain beban untuk tenaga, dia juga melawan ledakan sebelum mencapai titik mati atas. Jika parahnya itu bisa bikin stang seher bengkok atau scratch terhadap crack as. Nah, itu kan jadi lebih parah. Makanya kalau mobil udah kedengeran knocking, itu jangan dipaksakan, pindahin gigi ke yang lebih rendah, pindahin gigi lagi yang lebih rendah, jangan dipaksain sampai knocking atau preignition. Cara yang terakhir adalah menambahkan oktan dengan memasukkan water injection. Ini jarang ditemuin di kita, karena saya juga baca artikelnya, kebanyakan di luar negeri dengan part-part tambahan yang menyuntikkan beberapa tetes air ke dalam ruang bakar sehingga oktan meningkat. Gitu. Kalau ada yang kurang atau yang mau ditanyakan, monggo tulis aja di komentar, biar kita tahu ada yang kurangnya di mana. Jadi kita sama-sama cari lagi ilmunya. Oke?